Lembaga Hak Cipta menilai pemutaran lagu Tanah Airku di stadion wajib bayar royalti. Namun keluarga Ibu Sud mempersilahkan tanpa imbalan. Perbedaan pandangan ini memicu debat soal aturan dan nasionalisme. Ramadan Sananta siap bertemu Faisal Halim saat DPM FC melawan Selangor. Duel ini jadi ajang pembuktian dua penyerang tajam ASEAN di Liga Super Malaysia. Shin Tae-yong menegaskan tidak pernah terjadi konflik dengan pemain selama masa kepelatihannya. Ia menyebut isu tersebut hanya karangan pihak yang menyebarkan informasi bohong. Meski timnas Indonesia di luar 100 besar FIFA, Max Hilger tetap memenuhi syarat main di Premier League lewat mekanisme GBE. Pengalaman di era divisi dan Liga Eropa jadi modal utamanya. JIJS resmi ke Sassuolo dengan nilai 151 miliar rupiah, rekor tertinggi untuk pemain Asia Tenggara. Ia berharapkan menjadi andalan lini belakang klub promosi Serie A itu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Perdebatan mengenai pembayaran royalti lagu kembali mencuat. Kali ini terkait pemutaran lagu nasional Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud pada pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ini kerap diputar usai laga Timnas di stadion, dan menurut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional serta Yayasan Karya Cipta Indonesia, aturan hak cipta berlaku untuk semua acara publik, termasuk pertandingan sepak bola. Pendiri KCI, Hein Enteng Tanamal, menegaskan bahwa setiap pemutaran lagu di ruang publik, terlebih pada acara berskala besar, wajib membayar royalti sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan untuk menghargai karya musik dan memberikan hak ekonomi kepada penciptanya atau ahli waris. Namun, sikap berbeda datang dari pihak keluarga mendiang Ibu Sud. Ahli waris menyatakan mereka senang lagu Tanah Airku digunakan dalam pertandingan Timnas dan mempersilahkan pemutaran tanpa imbalan finansial. Menurut mereka, pemutaran lagu tersebut adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga tak perlu dibebani kewajiban pembayaran royalti. Perbedaan pandangan ini menambah panjang perdebatan mengenai penerapan royalti bagi lagu-lagu nasional. Di satu sisi, ada dasar hukum yang mengatur perlindungan hak cipta, termasuk hak ekonomi pencipta. Di sisi lain, ada semangat nasionalisme yang mendorong sebagian pihak untuk melepas hak ekonominya demi kepentingan bersama. Hingga kini belum ada kejelasan apakah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia akan diwajibkan membayar royalti jika memutar Tanah Airku pada pertandingan Timnas. Meski demikian, dukungan dari keluarga Ibu Sud menjadi sinyal positif bahwa musik, khususnya lagu nasional, dapat berperan sebagai pemersatu bangsa di luar perhitungan materi. Ramadan Sananta memulai debutnya di Liga Super Malaysia dengan catatan positif. Striker Timnas Indonesia yang kini memperkuat DPMM FC itu berhasil mencetak 1 gol pada laga pembuka melawan PDRM. Meski begitu, gol tersebut belum mampu membawa timnya meraih kemenangan dan pertandingan berakhir imbang 2-2. DPMM FC kini bersiap menghadapi laga kedua musim ini. Tim asuhan J. McAllister akan menantang Selangor di kandang lawan pada Selasa 12 Agustus 2025. Pertandingan ini menjadi salah satu yang dinantikan Sananta, bukan hanya karena pentingnya meraih poin, tetapi juga karena ia akan berhadapan dengan salah satu pemain yang diidolakan sekaligus diwaspadainya. Pemain tersebut adalah Faisal Halim, winger kiri usia 27 tahun yang menjadi andalan Timnas Malaysia. Faisal dikenal produktif dengan catatan 15 gol dari 36 penampilan bersama Harimau Malaya. Kecepatan, kemampuan mengolah bola, dan insting mencetak golnya membuatnya menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan. Sananta mengungkapkan antusiasmenya menjelang laga ini. Ia menyebut pertemuannya dengan Faisal Halim sebagai momen yang sudah lama ditunggu. Bagi Sananta, ini adalah kesempatan untuk menguji kemampuan sekaligus memberikan pembuktian di level kompetisi yang baru ia jalani. Meski laga akan berlangsung di markas Selangor, Sananta menegaskan bahwa timnya telah melakukan persiapan maksimal. Ia optimis DPMM FC mampu tampil solid dan memberikan perlawanan sengit. Pertandingan ini diharapkan menjadi panggung unjuk gigi, baik bagi Sananta maupun Faisal Halim, dua pemain yang sama-sama memiliki reputasi sebagai penentu hasil pertandingan. Dengan semangat yang dibawanya sejak laga debut, Sananta bertekad memberikan kontribusi besar untuk DPMM FC,
Sementara itu, pertemuannya dengan winger andalan Malaysia ini diprediksi akan menjadi salah satu duel menarik yang patut ditunggu di pekan kedua Liga Super Malaysia. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Sintayong angkat bicara terkait rumor adanya konflik antara dirinya dengan para pemain, termasuk pemain naturalisasi. Klarifikasi ini ia sampaikan melalui sebuah podcast di kanal YouTube Jackpot. Sin menegaskan, selama perjalanan tim ke Bahrain maupun China, tidak pernah terjadi masalah yang mengganggu hubungan dengan pemain. Ia mengaku bingung mengapa rumor tersebut bisa beredar. Menurutnya, komunikasi dengan seluruh pemain, baik lokal maupun naturalisasi selalu berjalan lancar. Bahkan, para penerjemah seperti JJ dan Super Jin tidak pernah mengalami kendala saat membantu komunikasi di lapangan maupun di luar pertandingan. Sin menjelaskan, jika memang ada masalah komunikasi, para penerjemah akan segan untuk menyampaikan pesan. Namun kenyataannya, suasana di tim selalu cair dan tidak ada keluhan dari para pemain naturalisasi. Hal ini, kata Sin, menjadi bukti bahwa interaksi di dalam tim selama masa kepelatihannya tetap terjaga dengan baik. Menanggapi pertanyaan host tentang dugaan sumber rumor yang berasal dari salah satu anggota Exco PSSI, Sin menjawab tegas bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Ia menyebut pihak yang menyebarkan cerita itu telah membuat pernyataan bohong dan mengarang informasi yang bisa merugikan orang lain. Sin menekankan pentingnya bersikap jujur dalam menyampaikan informasi, apalagi jika menyangkut reputasi dan keharmonisan tim. Menutup pernyataannya, Sintayong kembali menegaskan bahwa isu yang beredar hanyalah mengada-ada. Ia berharap semua pihak dapat menyampaikan informasi berdasarkan fakta demi menjaga kekompakan dan citra positif tim nasional Indonesia. Rumor ketertarikan Crystal Palace terhadap Mads Hilgers memicu perbincangan di kalangan supporter sepak bola Indonesia. Sebagian khawatir, Hilgers tidak akan bisa berkarir di Premier League karena timnas Indonesia berada di luar 100 besar ranking FIFA. Kabar ini awalnya diberitakan sejumlah media Belanda seperti Twente Insider dan Twente Fans. Namun, jurnalis Belanda Tijmen van Wissing menyatakan pihak FC Twente tidak mengetahui adanya minat resmi dari Palace, sehingga kebenaran rumor tersebut belum terkonfirmasi. Meski begitu, kekhawatiran soal batasan peringkat FIFA ternyata tidak sepenuhnya tepat. Tidak ada aturan resmi yang melarang pemain dari negara di luar 100 besar ranking FIFA tampil di Premier League. Sejarah mencatat, pemain seperti Gunnar Nielsen dari Kepulauan Faroe yang saat itu berada di peringkat 125 dunia pernah membela Manchester City. Bahkan, Furnan Anita memperkuat Newcastle United ketika negaranya Curaçao menempati peringkat 183 dunia. Federasi Sepak Bola Inggris menggunakan mekanisme Governing Body Endorsement atau GBE sebagai dasar pemberian izin bermain di Premier League. GBE adalah persetujuan resmi yang diperlukan untuk mendapatkan izin kerja di Britania Raya. Secara umum, pemain dari negara yang berada di 50 besar ranking FIFA memang memiliki peluang lebih besar mendapatkan GBE. Namun pemain yang berkiprah di liga-liga papan atas Eropa dan memiliki jam terbang tinggi juga tetap berpeluang lolos persyaratan, meskipun negaranya berada di luar 50 besar. Dalam kasus Mads Hilgers, ia bermain di Eredivisie, kompetisi kasta tertinggi Belanda, dan memiliki pengalaman tampil di Liga Eropa bersama FC Twente. Musim lalu, Twente finish di peringkat ke-6 Liga, sebuah pencapaian yang memperkuat posisinya dalam penilaian GBE. Berdasarkan kalkulator GBE milik situs Analytics FC, Hilgers memenuhi syarat untuk bermain di Premier League. Artinya, peringkat timnas Indonesia di luar 100 besar FIFA tidak menjadi penghalang baginya untuk merumput di kompetisi sepak bola paling bergengsi di Inggris. Jay Itzes resmi bergabung dengan Sassuolo, klub promosi di Serie A Italia. Kepindahan ini menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia, sekaligus menempatkan Itzes sebagai pemain termahal di Asia Tenggara. Nilai transfernya mencapai 9,3 juta dolar Amerika atau sekitar 151 miliar rupiah. Angka tersebut memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Canatip Songkrasin ketika dibeli Kawasaki Frontale pada 2021 dengan nilai 3,9 juta dolar Amerika atau setara 63 miliar rupiah. Itzes meninggalkan Venezia setelah klub tersebut terdegradasi ke Serie B pada akhir musim lalu. Sassuolo bergerak cepat mengamankan tanda tangannya dengan kontrak berdurasi 4 musim. Debutnya bersama klub baru dijadwalkan pada 15 Agustus di ajang Coppa Italia melawan Catanzaro. Satu pekan setelahnya, Sassuolo akan berhadapan dengan Napoli pada laga pembuka Serie A.
Meski kini menjadi pemegang rekor transfer tertinggi untuk pemain Asia Tenggara, nilai tertinggi bagi pemain Indonesia secara keseluruhan masih dimiliki Emil Audero. Pada 2019, Juventus menebus Audero dari Sampdoria dengan nilai 23 juta dolar Amerika. Namun saat itu Audero belum memiliki status warga negara Indonesia dan baru memperoleh paspor pada 2025. Bergabungnya Jay Itzes ke Sassuolo menandai langkah besar dalam karirnya. Ia diharapkan menjadi pilar penting di lini pertahanan klub, sekaligus membawa kebanggaan bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Kesepakatan ini tak hanya menjadi sorotan di tanah air, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara, mengingat besarnya nilai transfer dan posisi Sassuolo di kompetisi papan atas Eropa. Dengan pencapaian ini, Jay Itzes memperkuat citra pemain Asia Tenggara di pentas sepak bola dunia, sekaligus membuka jalan bagi talenta-talenta lain dari kawasan ini untuk menembus liga-liga top Eropa. Semua mata kini tertuju pada debutnya, yang akan menjadi awal dari babak baru dalam perjalanan karirnya di Serie A.